Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap malam Ahad kita meneruskan kitab hadis atau kitab fikih Al-Muwatta oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Meskipun kitab ini adalah fikih Imam Malik, tapi tetap kita muqaranatul madzahib, komparatif mazhab Islam, namun tetap kita memakai kawaid dan manhaj madhab imamuna al-imamu asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal abaina wal ummahatina wal jaddina wal jaddatina wal asatidina wal muallimina wal masayikhina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibul muallif kitab Al-Muwatta lil Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa bi riwayatin Yahya bin Katsir al-Laitsi al-Andalusi wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab hadis atau kitab fikih ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang telah membantu perjuangan jihad dakwah kami ini ya Tuhan. Tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. InsyaAllah akan datang hadis yang ke-501 ya. Terakhir 500. Babnya babun maja'a fid du'a masian, yaitu bab tentang apa saja perkara-perkara doa. Kalau kita hadis yang dipegang oleh jemaah sekitar 500 mungkin ya, halaman hadis yang ke-500 atau 449 kan. Di bawah 500 gitu ya. Alhamdulillah kita dikasih Allah nikmat rezeki hujan. Hujan yang deras. Mudah-mudahan bagaimana Allah turunkan hujan deras ini, sederas ini pula rezeki keuangan kita. Amin ya Allah.
rezeki, nikmat yang lainnya juga insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik an Abdullah bin Abdullah, dari Abdullah anak Abdullah bin Jabir, anak Jabir bin Atik, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, ja'ana Abdullah bin Umar, saya dihampiri oleh Abdullah bin Umar, anak Umar, fi Bani Muawiyah, di Puak Bani Muawiyah, wahia qaryatun, yaitu keberadaan daripada keturunan Bani Muawiyah ini adalah di kampung, di suatu kampung, ada kampung tertentu, min qura al-Ansar, daripada kampungnya al-Ansar. Faqala, maka beliau berkata ketika sampai di daerah itu, hal tadruna aina shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min masjidikum hada, apakah kalian tahu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid kamu ini? Ketika berada di sini, di sebelah mananya di masjid ini dia salat? Jadi dari hadis ini ya, ternyata para sahabat itu juga tidak sedikit mencari keberkahan Rasulullah. Kalau hadis yang lampau di kitab Muwatta ini juga, sahabat yang buta saking kepinginnya keberkahan dari Rasulullah, minta Rasul sholat di rumahnya, supaya aku, katanya, bisa jadikan tempat di mana tempat engkau sholat itu tempat aku sholat. Berarti boleh kan mencari keberkahan ya? Berarti boleh. Sejak zaman Rasulullah saja para sahabat banyak mencari keberkahan. Jadi boleh kita. Ulama-ulama soleh dulu mencari tempat-tempat ulama-ulama soleh juga, di mana tempat gurunya duduk biasa, dia senang duduk di situ. Tapi ketika sudah meninggal, kalau belum meninggal, ada adab, tidak boleh tempat duduk gurunya didudukin. Itu adab. Sebagaimana muridnya Imam Nawawi, ulama-ulama besar, di mana Imam Nawawi telah meninggal dunia, di mana kebiasaan dia beriktikaf di masjid. Para ulama saleh banyak iktikaf dan duduk di tempat dia. Bukan hanya tempat dia ketika dia hidup, di mana dia berdiri, di mana dia duduk, bahkan makomnya. Kita katakanlah makam Imam Syafi'i. Jadi makam Imam Syafi'i di Mesir itu selalu dikunjungi orang, minta keberkahan. Saya 2 kali ketika berada di sana dan mau pulang ke Indonesia, ziarah ke makam Imam Syafi'i. Apa yang kita minta? Apakah kita minta doa sama Imam Syafi'i? Tidak. Kita minta sama Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas shiratal mustaqim. Berilah petunjuk ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka? Para nabi, para ulama, para sahabat tabi'in. Termasuk Imam Syafi'i itu adalah orang yang telah Allah berikan nikmat. Kita berdoa di depan makamnya, ya Allah,
sebagaimana kau muliakan Imam Syafi'i semasa hidupnya, ya Allah berikan aku juga kemuliaan itu, bahkan lebih baik dari itu. Walaupun secara logika tidak mungkin kita bisa lebih baik dari Imam Syafi'i, tapi kita doanya seperti itu. Sebagaimana kau muliakan Imam Syafi'i ini semasa hidupnya, ya Allah berikan aku nikmat anak dan keturunanku sebagaimana kau berikan kemuliaan kepada Imam Syafi'i, dan kalau bisa lebih dari itu. Meskipun kita nggak mungkin bisa lebih mulia dari Imam Syafi'i, tapi begitulah doanya. Bukan kita langsung minta kepada Imam Syafi'i, itu haram, syirik, tidak boleh. Hati tawassul. Jadi dari sejak zaman sahabat memang sudah banyak. Bahkan sahabat ada mengambil keberkahan dari darah Rasul. Para Rasul tak minum, tak perintahkan. Ketika Rasul dibekam, langsung diminum darahnya. Terkejut Rasulullah, kenapa kau minum? Begitulah keyakinan sahabat. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang ada di dalam badannya, di dalam jasadnya darahku, kata Rasulullah, diharamkan dia dijilat api neraka. Rasulullah tak perintahkan. Termasuk sahabat juga mengumpulkan rambut-rambut Rasulullah. Sampai sekarang rambutnya ada kan? Bahkan burdahnya, bukan syair, bukan gendang. Tahu burdah? Baju kebesaran Rasulullah sampai sekarang masih ada. Serbannya warna hijau. Kita teruskan ini. Di mana? Apakah kalian tahu, katanya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid kamu ini? Di mana Rasulullah biasa sholat? Fakultu, aku mengatakan lahu kepadanya, na'am, ya. Wa asartu lahu ila nahiyatin, aku beri isyarat, di situ, itu di sudut itu, ila nahiyatin minhu, di sudut itu, darinya, artinya dari yang bertanya tadi, itu di sudut itu kan. Faqala, dia menjawab, hal tadri matsalatul lati da'a bihinna fihi, apa kau ingat, kamu tahu enggak ada 3 doa Rasul ketika sholat di masjid di kampung Muawiyah ini? Ada 3 doa Rasulullah. Apa kalian ingat apa yang diminta oleh Rasulullah berdoa di masjid ini? Fakultu, aku menjawab, na'am, iya, ingat. Faqala, fa akhbirni bihinna, coba ceritakan kepadaku apa yang diminta Rasulullah ketika berdoa di masjid ini. Fakultu, aku menjawab, da'a bi alla yuzhiru alaihim aduwan min ghairihim. Rasulullah pernah berdoa supaya mereka terhindar daripada musuh-musuh selain daripada mereka. Artinya umat Islam tidak akan pernah dia gentar menghadapi musuh. Itu doa Rasulullah. Itu doa yang pertama. Rasulullah berdoa agar umatnya tidak pernah takut terhadap musuhnya. Kemudian wala yuhlikakum bis sini. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan sampai umatku pernah mengalami paceklik, menyebabkan dia kelaparan. Itulah baiknya Rasulullah. Kalau kita kan berdoanya untuk diri kita kan, untuk anak kita. Pernah nggak kita doakan tetangga kita, ya Allah, tetanggaku ini susah, kayakan dia, pernah nggak? Rasulullah untuk umatnya sampai kiamat, jangan sampai kita pernah ada musuh yang berani menindas kita.
Artinya yang kita menyebabkan ketakutan. Meskipun ada nanti saudara kita di tengah-tengah mayoritas yang tak berakidah, mereka tertekan, tapi mereka akan ditolong oleh saudaranya dari negeri yang lain, sehingga mereka akan kuat. Meskipun mereka minoritas, mereka tidak akan pernah gentar takut mati sekalipun karena mempertahankan agama Allah. Doa yang kedua supaya jangan paceklik. Makanya kita diwajibkan berzakat. Tidak ada negara yang miskin mayoritas Islam di dunia ini yang mereka kelaparan, pasti dibantu. Coba lihat waktu Indonesia krisis 98, berapa puluh ribu di Timur Tengah mahasiswa Indonesia dibantu orang Arab ketika kita tidak boleh mentransfer uang. Berapa banyak orang-orang Islam yang miskin di Afrika, itu terus bantuan berdatangan dari negara-negara Teluk. Jadi nggak ada yang paceklik. Apa katanya? Fa'u'tiyahuma. Doa yang dua ini dikabulkan. Doa ini dikabulkan sama Allah. Tapi ada yang enggak yang ditolak. Wa da'a bi alla yaj'al ba'sahum bainahum famuni'aha. Jadi ada satu doa Rasul yang ditolak. Apa itu? Rasulullah berdoa, ya Allah janganlah jadikan ba'sahum bainahum, sesama umat Islam itu bertengkar. Ini ditolak. Ya Allah, janganlah sampai sesama umat Islam ini bertengkar, perang, berantem. Ditolak. Qala sodakta. Apa kata sahabat tadi yang menceritakan ini? Betul engkau. Karena aku pun ingat ketika Rasul doa ini, aku ingat betul yang kamu katakan sama saya. Sodakta. Kenapa ditolak? Kalau umat Islam sama umat Islam perang, umat Islam sama umat Islam berantem, apa rahasianya? Kenapa ditolak? Di dalam Al-Quran disebut, Qul huwal qadiru ala ayyab'ata alaikum adaban min fawqikum wa min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yadhika ba'dukum ba'sa ba'din. Ada 3 azab yang akan Allah timpakan. Pertama, azab yang akan Allah timpakan, kata Allah dalam ayat ini, nanti ada azab yang bersumber dari atas, petir, azab karena hujan, azab dan sebagainya dari atas. Ada dari bawah karena longsor dan sebagainya. Au tahti min arjulikum, baru yang ketiga, au yalbisakum ba'dukum ba'sa ba'd. Hal yanzuru kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Sama ini. La yaj'alu ba'sahum bainahum. Nanti kamu akan lihat, kata Allah, bagaimana tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Umat Islam ketika mereka bodoh agama, mereka akan berperang sesama mereka. La'allahum yafqahun, agar mereka supaya mereka faqih. Kenapa pakai kata-kata yafqahun, bukan ya'rifun, bukan ya'lamun? Umat Islam ini di dalam ayat diperintahkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid din
wa liundhiru qaumahum idza raja'a ilaihim wa la'allahum yahdharun. Kenapa tidak ada sebagian kalian, kata Allah, pergi khusus mencari ilmu agama agar mereka kembali dari pencarian ilmu itu bisa memberikan peringatan kepada umatnya. Allah pakai ayat yang baru saya baca tadi, la'allahum yafqahun. Falaula nafara min kulli firqatin. Itu pakai kata-kata faqih. Jadi martabat agama yang paling tinggi itu adalah faqih, orang ahli fikih. Banyak orang ngerti agama, dia hafal Quran, tahu ilmu tafsir, tahu ilmu hadis, tahu segala macam ilmu tentang agama, tapi dia lemah fikihnya. Ini yang berbahaya. Jadi korelasi daripada hadis ini dengan dua ayat Al-Quran yang saya baca tadi, umat Islam itu akan bertengkar kalau dia lemah fikihnya. Bagaimana kita untuk bisa mendalami fikih? Hanyalah dia kita ta'lim seperti ini, ta'lim kitab. Dan kitab yang kita kaji khusus masalah fikih. Kalau sudah fikih, mengkaji Quran, mengkaji hadis, mengkaji tauhid, mengkaji sejarah Islam, mengkaji kandungan Al-Quran dan Sunnah, mengkaji asbabun nuzul, mengkaji ilmu hadis, mengkaji filsafat Islam, mengkaji seluruhnya, bahkan siasah Islam, politik dan sebagainya. Karena dari sejak zaman Rasulullah tidak sedikit orang yang hafal Quran, mereka bermusuhan. Setelah meninggal Rasulullah, tidak sedikit orang yang membaca Quran, yang menghafal Quran, mereka menghalalkan sahabatnya sendiri karena berbeda pemahaman. Itulah dia Khawarij. Itu dia ya. Jadi umat Islam ini akan bertengkar kalau lemah ilmu agamanya. Martabat ilmu agama yang pertama adalah faqih, ahli fikih. Setelah itu baru yang lainnya. Dari hadis ini ya, qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, kita teruskan, falan yazalal haraju ila yaumil qiyamah. Kata Ibnu Umar, sampai kiamat umat Islam ini akan perang. Artinya akan pernah mengalami terus pertengkaran. Organisasi satu dengan organisasi yang lain. Ormas yang satu dengan ormas yang lain. Saling bentrok. Coba kita rasakan sekarang, bukan hanya di Indonesia, di mana saja. Gara-gara politik, gara-gara ekonomi, gara-gara budaya, gara-gara seni, gara-gara peradaban, gara-gara apa saja, umat Islam akan bertengkar sebab kelompoknya, sebab fanatismenya dan sebagainya. Itu ya. Kita teruskan hadis yang ke-502. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik an Zaid bin Aslam, dari Zaid anak Aslam, annahu kana yaqul, sesungguhnya beliau berkata, ma min da'in yad'u illa kana baina ahdi thalathin. Tidak ada daripada orang yang berdoa apa yang mereka pinta, melainkan adalah di antara yang mereka pinta itu ada tiga yang akan mereka peroleh. Orang yang berdoa itu, Pak, kata Rasulullah, ada tiga derajat doanya. Pertama, imma ayustajaba lahu. Pertama, doanya nanti dia boleh jadi mustajab, terkabul.
terkabul doanya, dikabulkan Allah. Ya Allah, anugerahkan aku kesehatan, dikasih Allah sehat. Wa imma ayyudakhkhara lahu, dan ada kalanya doa itu nanti kita minta, Pak, tapi disimpan sama Allah. Tidak sekarang, boleh jadi besok, lusa, akan datang seminggu, 1 tahun, 20 tahun sampai kita mati. Bahkan disimpan Allah nanti bila jadi sampai kiamat. Makanya jangan pernah berputus asa, doa saja. Kata Rasulullah, akan disimpan. Yang ketiga, wa imma ayyukaffaru anhu, ada kalanya doa ini menjadi kifarat. Inilah yang kita katakan minggu yang lalu. Kita jangan pernah berputus asa, meskipun kita orang fasik. Meskipun orang fasik doanya tidak terkabul, jangan pernah berputus asa doa. Ini dia, kata Rasulullah, kalau doa kita nggak dikabulkan, kalau doa kita disimpan, nggak disimpan, boleh jadi doa kita jadi kifarat. Apa maksudnya? Kita berdoa, ya Allah, aku minta duit, aku minta rezeki, aku minta sehat, nggak dikasih Allah semuanya, tapi Allah ampunkan dosa kita. Allah ampunkan dosa kita. Ya Allah, aku mau kaya, nggak dikasih Allah, miskin terus, tapi Allah ampunkan dosa kita. Itu ya, 3. Jadi jangan pernah putus asa, berdoa saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita teruskan sedikit lagi. Babul amal fi du'a. Bab bagaimana tata cara ketika kita berdoa. Hadis yang ke-503. Haddatsani Yahya, diceritakan kepada oleh Yahya an Malik, dari Malik an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar qala, dia berkata, ro'ani, aku melihat Abdullah bin Umar wa ana ad'u, dan aku berdoa, wa usyira bi usbu'ain, aku berisyarat doa begini, Pak. Ya Allah, 2 telunjuk. Ya Allah, asbu'in min kulli yad, 1 telunjuk setiap tangan. Berarti begini kan? Fanahani, dilarang oleh Rasulullah, nggak boleh. Jadi nggak boleh doa gini. Ada nanti doa begini, tapi ini tidak ma'ruf. Ini anak isyarat kalau orang meninggal. Jangan begini, nggak boleh. Ya, metal. Jadi dilarang doa begini. Begini boleh, tapi tidak ma'ruf. Bagaimana doa yang baik? Kalau di dalam hadis, walaupun sanadnya dhaif, yudhammu kaf, dilengketkan 2 kaf. Dhaif hadisnya. Tapi di dalam Quran Allah isyaratkan pun begini, berarti lebih kuat. Ketika dalam hadis kita temukan petunjuk cara doa yang terafdal itu adalah begini, dhaif, ternyata dalam Al-Quran itu lebih kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haq. Alladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum illa kabasiti kaffahi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirin illa fid dhalal. Kata Allah dalam ayat yang baru saya baca, doa orang-orang kafir, doanya orang yang tak berakidah itu tidak akan diterima. Seperti dia mengambil air pakai kedua telapak tangannya, kabasatil kaffai, bukan begini, begini dia. Liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi, tak bisa. Jadi apa mafhum mukhalafahnya? Kalau kita mau minum, ya, kalau kita mau mengambil air untuk kita minum harus begini. Maka antara isyarat doa yang ditolak oleh Allah orang tak berakidah, orang kafir, dengan dikiaskan minum air memakai tangan, berarti begini. Iya kan? Berarti begini. Berarti hadis yang dhaif tadi menjadi lebih kuat karena didukung oleh ayat Al-Quran. Jadi doa itu yang kuat begini. Begini boleh,
Tapi yang paling sahih begini, sebagaimana ayat yang kita baca dalam Al-Quran tadi. Ya, itu dia ya. Kita teruskan sekali lagi, kita buka tanda tanya di sini insyaallah. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik an Yahya bin Sa'id, dari Yahya anak Sa'id anna Sa'id, sesungguhnya Sa'id bin Al-Musayyab, Sa'id anak Musayyab, boleh dibaca Musayyib ya, karena yaqul adalah beliau berkata, inna rajula la yurfa'u bidu'ain, sesungguhnya seseorang mengangkat tangannya ketika berdoa, waladihi, untuk anaknya, min ba'dihi, setelahnya. Jadi seorang anak mendoakan ayahnya. Wa qala biyadai, dia berkata kedua tangannya nahwas sama, menghadap langit. Farafa'ahuma, keduanya mereka mengangkat kedua tangannya. Ya, ini maknanya doa seorang anak itu sampai kepada kedua orang tuanya. Hadis ini menganjurkan seorang anak jangan pernah lupa mendoakan orang tuanya. Itu ya. Satu lagi kita baca hadisnya, hadis yang ke-505. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik an Hisham bin Urwah, dari Hisham anak Urwah an Nabi, dari ayahnya, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, innama unzila hadhil ayah, diturunkan ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra, wala tajhar bi salatika, janganlah kamu mengkeraskan salatmu, wala tukhafid biha, tapi juga jangan kamu terlalu sembunyikan, pelan kali, wabtaghi ma baina dzalika sabila, sedang-sedang. Udah, kalimatnya salat itu kan, tapi bukan berarti salat ini. Yang dimaksud adalah fit doa, jangan kita doa jerit-jerit ya. Ini banyak orang salah mengartikan ayat ini, kalimatnya salat. Jadi katanya jangan jadi imam suaranya keras-keras, nggak usah pakai mic. Ada kayak gitu. Yang dimaksud sini doa. Kita tulis sekali lagi. Qala Yahya, berkata Yahya, wa su'ila Malik ani doa fi salatil maktubah. Ditanya Imam Malik tentang berdoa setelah salat wajib, apa hukumnya? Faqala la ba'sa bidu'a fiha. Boleh. Udah. Jumhur ulama mengatakan doa setelah ini berjemaah itu sunnah muakkad. Imam Malik sendiri mengatakan berjemaah tidak mesti, tapi dia tidak mengatakan bid'ah, boleh. Apa yang kita petik dari hadis ini? Kita doa jangan jerit-jerit. Iya. Jangan juga terlalu pelan kali. Kalau kita doa bersama-sama, sedang-sedang saja. Itu ya. Jangan bentak-bentak doanya. Kita bentak-bentak Tuhannya kan. Nah, itu dia. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Salam. Berapa kajian yang lalu Ustaz pernah menyampaikan soal tingkatan dalam salat dan juga dalam ilmu. Apa tadi? Dalam kajian yang lalu. Iya. Ada tingkatan-tingkatan orang menuntut ilmu yang 10%, seperempat, setengah. Nah, maksud saya gimana cara proses untuk kita meningkat progres. Artinya nilai salat kita naik gitu ya. Terus untuk ilmu gimana cara-caranya. Nah, lantas yang kedua lagi berkaitan dengan tolabul ilmu ini, mana makom yang martabat yang tinggi? Apakah ngaji dengan kita, taklim biasa, atau ada orang yang cuma zikir salawat aja? Anggotanya seperti apa sih? Itu aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kemarin kita mengkaji tasawuf kitab Ibnu Khaldun, di dalam kitab tasawuf itu Rasulullah mengatakan dalam sholat kita itu boleh jadi kita ada hanya mendapat nisfuha, setengah, tulutuha, sepertiga saja dapat kita. Ada rubu'uha, hanya seperempat kita dapat pahalanya. Ila usruha, sampai 1/10.
Jadi ini isyarat, hadis ini bukan hanya sholat, doa juga, termasuk juga menuntut ilmu, termasuk dalam agama. Karena di situ ulama menjabarkan bagaimana tingkatan kita dalam mengamalkan agama ini. Lantas bagaimana supaya kita jangan sampai seperti setengahnya, jangan sampai kita sepertiganya, seperempat, apalagi 1/10. Kalau kita sholat 1/10 itu berarti kan menghayal aja kan, hati kita nggak kuat. Jangan sampai kita ta'lim gitu juga, setengah saja kita mendapat fadilahnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah istiqomah, mujahadah istiqomah. Kita harus punya jihad istiqomah dalam segala hal ibadah kita. Kalau taklim kita supaya punya martabat, jangan setengah, kita istiqomah. Artinya kalau sakit, ya kita nggak mungkin datang kan. Tapi niat kita jangan pernah putus. Karena orang yang sudah istiqomah, Allah akan kekalkan niatnya sampai dia mati. Wattini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kita istiqomah taklim, besok kita sakit nauzubillah, atau kita berhalangan, kita mungkin lagi bisnis, kita bekerja dan sebagainya. Selagi kita istiqomah, Allah samakan dia hari itu dapat pahala taklim. Ketika dia istiqomah bersedekah, tahu-tahu dia bulan ini nggak bisa bersedekah, maka Allah hitung dia bulan ini tetap bersedekah. Dia istiqomah berjemaah setiap maghrib di masjid ini, tahu-tahu hujan deras, payung nggak ada, mantel nggak ada, dia sholat di rumah. Allah catat dia berjemaah di masjid Jami Uswatun ini. Dia istiqomah taklim setiap malam Ahad, tahu-tahu hujan, dia nggak bisa karena nggak ada payung dan sebagainya, maka Allah catat pahalanya sama kayak dia duduk di majelis ilmu ini. Kemudian supaya jangan setengah dan sepertiga, apalagi 1/10 kata Rasulullah, adab. Jangan sampai kita tidak punya adab dengan guru, tidak punya adab dengan majelis ilmu. Adab itu yang harus dijaga. Begitu juga dengan yang lainnya. Apa yang pertama tadi supaya kita menjadi sempurna? Mujahadah istiqomah, mujahadah amal saleh. Mujahadah itu jihad, kesungguhan kita untuk istiqomah, kesungguhan kita untuk beramal saleh. Jangan pernah putus asa kita, bangun tengah malam, sholat rawatib, sholat sunat, selalu membersihkan hati. Jadi kalau Imam Junaid mengatakan supaya jernih ma'rifat dan tauhid kita, ahwal dan makom, amal saleh, ya, membersihkan hati dan membersihkan roh jiwa. Itu dia. Baru kita akan menemukan di makom kita di situ. Level kita sejauh mana? Itu dia ya. Kemudian apa tadi pertanyaan kedua? Bagaimana martabat ta'lim? Yang paling tinggi adalah mengkaji kitab fikih, apapun kitabnya, tapi ada fikih di dalamnya. Kenapa? Karena fikih itu dia akan mengajarkan rukun Islam dulu, sholat, zakat, haji, puasa. Kalau fikih, pasti dia akan menerangkan rukun Islamnya dulu yang paling utama, dan rukun iman. Itu pondasi dasar. Kemudian fikih ini adalah martabat yang paling tinggi, di mana dia akan bisa memecahkan masalah sosial, masalah politik, masalah budaya, masalah seni, ekonomi, peradaban, apa saja perkara dunia ini, itu fikih yang memecahkannya. Kemudian setelah itu kaji kitab di luar fikih. Jangan sampai kita hanya ngaji selawat aja, zikir aja,
Berapa banyak orang asik selawat saja. Umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, ngambil wudhunya salah, mandi wajibnya salah, cara sholatnya salah. Berapa banyak orang hafal Quran jadi imam, sholatnya banyak yang salah. Belum lagi bagaimana dia berpikir tentang politik. Belum lagi bagaimana dia berhadapan tentang tatanan sosial, budaya, seni, peradaban. Orang yang lemah fikih, dia tidak akan bisa menghadapi dengan tenang. Dia akan, hatinya akan galau, pikirannya akan buntu. Kalau nggak halal haram, kalau nggak kafir muslim. Itu ya. Jadi makanya sahabat yang faqih bisa dihitung jari. Martabat pertamanya 7 orang, yang kedua 13 orang. Bayangkan itu. Rasulullah wafat, sahabat itu hanya bisa dihitung jari yang martabat level pertama yang ahli fikih. Ratusan ribu sahabat hanya bisa dihitung jari. Sampai sekarang, sampai kiamat. Makanya taklim fikih, apapun kitabnya, kitab hadis kah dia, kitab tafsir, tapi fikih penjabarannya, maka itulah martabat yang paling tinggi. Silahkan kita ngikutin taklim yang lain boleh, zikir selawat boleh, tapi jangan itu mulu. Karena kalau taklim-taklim yang lain selain daripada kitab, itu kan bersifat motivasi, sugesti. Bagaimana kita diberikan motivasi-motivasi dalam kehidupan, boleh, bagus. Kalau fikih sudah lebih dari itu. Karena sayang, silakan kita berselawat, tentukan harinya, hari Jumat umpamanya, atau hari-hari Senin, Kamis. Tapi jangan itu mulu. Setiap taklim selawatnya setengah jam, taklimnya 5 menit, habis itu makan nasi kubuli. Iya. Makanya orang belajar fikih sedikit. Belajar fikih ini sedikit, orang nggak mau ngaji kitab seperti ini sedikit. Dari sejak zaman Rasulullah itu hanya sedikit orang yang ahli fikih. Tapi kalau bersenandung ramai, apalagi kalau ada makannya. Iya. Jadi itu dia. Tapi ahli fikih lah yang bisa menyelamatkan dunia ini. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup. Itu saja ya. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.